Dalam karirnya sebagai pelatih, Pep Guardiola biasanya memainkan pemain yang sesuai dengan filosofinya. Jika tidak sesuai, maka hampir dipastikan pemain itu bakal dijual dan dibiarkan pergi. Namun ada beberapa kasus yang membuat Guardiola nurut dengan pemainnya. Contohnya saat pelatih asal Spanyol itu bekerja sama dengan Messi. Ketika itu Pep harus tunduk dengan La Pulga agar pemain asal Argentina itu bisa tampil maksimal di lapangan. Dan di musim ini, kasus yang sama kembali dialami oleh Pep Guardiola. Bedanya kali ini dengan Erling Haaland, pemain yang baru didatangkan pada musim ini. Untuk itu inilah kisah Haaland, sosok yang membuat Pep Guardiola tunduk kepadanya. Ya, seperti yang kita lihat bersama, Guardiola adalah pelatih yang jarang bersedia menurunkan egonya untuk menerapkan taktik yang mendukung seorang pemain. Sebelum datang ke Inggris pada tahun 2016, Messi adalah satu-satunya pesepak bola yang membuat Guardiola tunduk. Hasilnya, Guardiola mau tidak mau harus menerapkan strategi yang sesuai dengan apa yang diperankan oleh Messi. Langkah dari Guardiola itu akhirnya berhasil, karena Messi mampu tampil cemerlang dengan puluhan gol yang dicetaknya. Maka tak heran saat Guardiola dan Messi bekerja sama, Barcelona menjadi tim yang sangat sulit dihentikan. Messi. Oh, Messi! La cobertura defensiva, busca el envío. ¡Oh, Messi! ¡Gol! Señores, esto es la perfección. Namun, kondisi itu tidak terjadi di Manchester City. Karena di City, Guardiola mulai menerapkan filosofi dengan mewajibkan setiap pemainnya untuk tampil kolektif dan ikut membantu serangan maupun bertahan. Filosofi Guardiola itu mulai terlihat hasilnya, karena di musim-musim awalnya menangani City, Guardiola tidak mengandalkan satu pemain saja untuk mencetak gol, karena setiap pemainnya pasti bisa mencetak gol. Filosofi dari Guardiola itu tentunya bisa ia terapkan saat dirinya krisis striker. Seperti yang terjadi pada musim lalu saat Pep hanya memiliki Gabriel Jesus sebagai penyerang murni. Hasilnya pun cukup baik karena City tetap produktif dalam urusan mencetak gol, sehingga membuat mereka kembali meraih gelar Premier League musim lalu. Memasuki musim ketujuhnya bersama Manchester City, Guardiola akhirnya memutuskan untuk membeli penyerang murni. Itu dilakukan sebagai bentuk responnya karena Gabriel Jesus memilih hengkang ke Arsenal. Penyerang yang didatangkan Guardiola tak lain dan tak bukan adalah Erling Haaland. Sebuah pilihan yang cukup mengejutkan, karena Haaland sejatinya adalah striker yang tidak termasuk ke dalam filosofi permainan Guardiola. Tidak termasuk di sini karena Haaland tergolong penyerang yang hanya berdiam diri di depan. Bahkan dirinya memiliki statistik yang cukup mengecewakan soal rata-rata umpan dan sentuhan di lapangan. Contohnya yang terjadi di musim terakhirnya membela Dortmund. Saat itu, Haaland memiliki rata-rata umpan sebanyak 16 kali dan 7 sentuhan per laga. Sebuah catatan yang masih kalah dengan yang dibukukan oleh Gabriel Jesus, penyerang Manchester City sebelumnya. Sehingga kondisi itu membuat banyak orang ragu soal permainan Haaland. Apakah dirinya cocok dengan filosofi Guardiola yang selama ini mengandalkan kolektivitas serta kerjasama antar pemain? Alih-alih memaksa Haaland nurut sama filosofinya, Pep Guardiola malah beradaptasi dengan permainan Haaland. Pep kemudian tidak menuntut Haaland untuk banyak menguasai bola, dan tugas Haaland hanya satu, yakni mencetak gol. Itu terlihat dengan catatan 12 operan dan 21 sentuhan per laga yang dilakukan Haaland musim ini. Meskipun minim terlibat dalam permainan City, ia adalah pusat gravitasi bagi skuad The Citizen. Hasilnya di musim perdananya, Haaland berhasil mencetak 52 gol, termasuk memecahkan rekor gol di Liga Inggris yang telah bertahan selama hampir 3 dekade. It's the header from Ruben Dias, it's fallen. Foden, left-footed strike from Foden off the post. It's played through to Haaland. Haaland could finish off here for his second. Haaland up against Upamecano who slips. Haaland's in, scores! It's in, it's another save from Foden. Another goal from
Lebih lanjut, menanggapi sistem permainannya di City, Haaland mengaku tidak masalah saat minim terlibat ke dalam permainan timnya. Tapi yang terpenting, saat ada kesempatan mencetak gol, pasti akan dia lakukan. Saya tidak masalah hanya beberapa kali menyentuh bola. Kalau bisa, satu sentuhan saya bisa berbuah 1 gol, kata Haaland pada Sky Sports. Ya, dengan apa yang dialami oleh Haaland musim ini, lagi-lagi Pep Guardiola harus menurunkan egonya demi bisa melihat Haaland tampil maksimal. Dan ini adalah momen keduanya, karena yang pertama Guardiola harus nurut sama Lionel Messi. Kini menarik ditunggu, bakal sejauh mana kombinasi mematikan Guardiola bersama Haaland. Karena di musim ini, mereka masih berpeluang menambah 2 gelar lagi, yakni Liga Champions dan Piala FA. Jika 2 gelar itu didapatkan, maka Guardiola bakal mengulangi kesuksesannya bersama Messi ketika di Barcelona dulu, yakni berhasil merengkuh treble winners. Jadi itulah cara Haaland membuat Pep Guardiola menurunkan egonya demi membuat sang bintang Norwegia tampil luar biasa musim ini.